Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Abi Hanif Tamimida selaku pengawas pesantren Islam Lari Banifida dan saya juga dua guru MTS Al-Quran Lari Banifida yang saya cintai keluarga saya, saudara-saudara saya, semoga saya selalu amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aina, saya kelas 8 MTS Al-Quran Lari Banifida. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tema majelis saya yang berjudul 3 gangguan sistem ekskresi manusia dan pencegahan. Yang pertama ada nefritis, yaitu penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian glomerulus, yaitu ginjal, disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nah, jadi pencegahannya itu harus cuci darah dan pengongkolan ginjal itu. Dan yang kedua ada batu ginjal, yaitu gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal dan batu ginjal ini berbentuk kristal yang tidak dapat larut itu. Dan penyebabnya itu adalah kurang minum air dan menahan kencing. Ketika kita untuk pencegahan penyakit ini, kita itu harus banyak minum, dan ketika kita kencing kita itu harus kencing itu. Dan yang ketiga ada albuminuria. Albuminuria yaitu merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urina ditemukan adanya protein. Kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal, itu penyebabnya. Dan upaya dapat mencegah albuminuria yaitu dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat ada hematuria. Hematuria yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan oleh penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan segera buang air kecil. Ketika buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari tubuh, serta banyak minum air putih itu. Yang kelima ada diabetes insipidus, yaitu penyakit yang disebabkan karena seorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik, yaitu kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Untuk penanganannya yaitu untuk suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal itu. Dan yang keempat, ada kanker ginjal, yaitu merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang disebabkan yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Dan hal ini menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerjaan organ yang lainnya jika kanker ini menyebar dan dapat menyebabkan kematian. Pencegahannya yaitu menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker itu. Dan yang ketujuh yaitu jerawat pada orang remaja pasti jerawatan itu. Jerawat yaitu atau acne vulgaris yaitu merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea yaitu kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Kelenjar hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit yaitu menggunakan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi untuk menyumbat pori-pori dan konsumsi makanan berlemak itu. Umumnya dapat muncul pada wajah, leher atau punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Yang ke-8 yaitu atau yang terakhir biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna.
Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal, sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat oleh orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab atau lebih mudah terkena biang keringat. Dan pencegahannya yang dilakukan menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Itu oke. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.